Pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Tetapi berita tersebut disembunyikan oleh Jepang, bahkan seluruh stasiun radio disegel oleh Jepang, dan berita tersebut terdengar di Indonesia. Saat mendengarkan radio, Sultan Syahrir mendengar kabar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal itu membuat Sultan Syahrir ingin membicarakannya dengan golongan pemuda. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Apa? Korban lagi? Sampai kapan Indonesia akan terus-menerus dijajah oleh Jepang? Indonesia akan terus dijajah oleh Jepang kalau Indonesia tidak secepatnya merdeka. Betul itu, Indonesia tidak bisa terus-menerus dijajah. Tenang, kita bisa membicarakannya dengan kepala dingin. Tapi kapan? Ada apa ini? Kami tidak terima jika Indonesia terus dijajah seperti ini, Bung. Ya, saya tahu. Saya kesini juga ada kabar baik buat kita semua. Tadi pagi saya dengar di radio bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu tanpa syarat, jadi sekarang memiliki kekosongan kekuasaan. Maksudnya kekosongan kekuasaan bagaimana, Bung? Jepang kan sudah kalah dari sekutu, jadi saya rasa kita masih ada kesempatan buat memerdekakan tanah air kita. Lalu apakah kita bisa mengumumkan kemerdekaan ini sekarang juga, Bu? Bisa saja, tapi kita harus membicarakan ini kepada Bung Karno terlebih dahulu. Baik, Bung. Kita harus membicarakan hal ini kepada Bung Karno secepatnya. Saya setuju. Setelah rapat selesai, Sultan Syahrir dan golongan pemuda datang ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud untuk menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Permisi. Ada apa ya? Kami ingin bertemu Bung Karno, apakah ada? Kang Mas ada di dalam, mari masuk. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Begini, Bung. Kami tidak ingin rakyat Indonesia terus dijajah oleh Jepang. Betul itu, sampai kapan Indonesia terus dijajah seperti ini, Bung? Kami lelah, kami ingin merdeka. Saya setuju, Bu. Tadi pagi saya dengar bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Baik, lalu bagaimana? Silakan diminum. Terima kasih, Bu. Masih sih. Setelah berbincang dengan Soekarno, golongan pemuda kembali ke kediamannya masing-masing dengan raut wajahnya yang kesal. Soekarno pun meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan hal tersebut. Ada apa, Bung, memanggil kami hari ini? Jadi saya memanggil kalian karena saya sudah berdiskusi dengan golongan muda karena golongan muda ini mereka ingin cepat-cepat memerdekakan Indonesia. Kalau menurut saya, pendapat saya sendiri, tindakan itu merupakan gegabah karena tidak memikirkan tentang masa depan Indonesia. Sehingga bisa saja Indonesia malah mendapatkan dampak yang fatal. Kalau mau ada gimana ya? Menurut saya, kita harus memikirkan tentang sekutu yang ingin mengambil alih wilayah kekuasaan Indonesia lagi. Ya, benar. Dan juga kemerdekaan kita disiapkan oleh PPKI. Ya, saya setuju juga ya, soalnya mungkin golongan muda ini pemikirannya belum lancar seperti kita. Jadi mereka tidak melihat konsekuensi sama apa yang bakal
dampak dari kemerdekaan ini jika tidak diproses dengan benar. Ya, saya setuju, Bung. Ya, saya juga setuju, Bung. Ya udah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya. Silakan. Meskipun Soekarno memiliki pendapat yang kontra dengan golongan pemuda, itu tidak membuat golongan pemuda putus asa. Mereka tidak menyerah untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar kedua tokoh tersebut terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini, Bung? Sepertinya golongan tua tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, saya sependapat dengan dia. Saya memiliki ide. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Tapi mengapa harus di Rengas Dengklok? Karena jarak dari ibu kota Jakarta ke Rengas Dengklok cukup jauh, letaknya di Karawang, Jawa Barat. Benar, lalu dengan kita memilih lokasi yang terpencil, kami berharap agar golongan tua terlepas dari pengaruh Jepang dan menerima saran kita untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Apa kalian yakin jika Rengas Dengklok tempat yang aman? Kami sangat yakin, Bung, karena Rengas Dengklok merupakan tempat tentara peta dan jauh dari kekuasaan Jepang. Baik, ide bagus. Kita akan melakukannya nanti malam. Baik, Bung. Setelah berdiskusi, akhirnya rencana golongan pemuda untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta dilaksanakan pada hari itu juga. Pada waktu yang sama, mereka diantar oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan tersebut memulai perjalanan dari kediaman Soekarno yang diamankan oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Permisi, Bung. Ada keperluan apa ya? Hatta? Bung Karno? Wah, gimana kita? Kayaknya kita diculik deh. Siapa yang berani ini? Saleh, apa maksudnya ini? Maaf, Bung, jika saya lancang. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang proklamasi. Aduh. Mari, Bu. Apa maksud dan tujuan kalian menculik kami di sini? Maaf, Bu, jika kami lancang. Kami ingin membicarakan lagi mengenai proklamasi. Bung, setelah kalian Jepang, negara kita ini sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Bukankah ini kesempatan yang bagus untuk kita memerdekakan Indonesia, Bung? Tapi kan saya sudah bilang bahwa ini tuh harus didapatkan di PPKI. Bung, PPKI itu buatan Jepang. Kita harus merdeka tanpa campur tangan Jepang. Benar, tapi PPKI ini dapat membantu kita dalam kemerdekaan Indonesia. Lagi pula, kita pun masih memiliki perjanjian dengan Jepang. Ya kalau begitu kita putuslah perjanjian kita dengan Jepang. Saya setuju, Bung. Kita bisa memerdekakan tanah air kita dengan jerih payah kita semua. Tidak semudah itu, karena hal ini masih memerlukan bantuan dari Jepang. Lalu bagaimana jika Jepang menipu kita, Bung? Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada kita, namun sampai sekarang belum ada janji mereka itu. Saya sudah muak dengan janji-janji ini, Bung. Benar, ini adalah kesempatan yang bagus dan tidak akan datang kedua kali. Indonesia harus merdeka. Saya setuju, kita semua sudah mengalami penjajahan ini selama bertahun-tahun, Bung. Hal ini memakan sangat banyak korban secara terus-menerus. Kita harus segera memerdekakan Indonesia agar rakyat kita bebas, Bung. Kita juga berhak untuk bebas. Tenang, Bung. Mari kita bicarakan yang lebih baik. Mari.
Permisi Bung, ke mejanya. Permisi Bung Hatta. Gimana kacamata saya? Kasih. Setelah Soekarno setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mereka semua dijemput oleh pasukan peta untuk kembali ke Jakarta guna membahas kembali mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Permisi Bu, bagaimana keputusannya? Jadi besok kita akan merdekakan Indonesia. Syukurlah, kapan kita akan membahasnya? Kali ini kita akan bahas nanti. Benar, mari kita kembali ke Jakarta. Apakah benar Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Semua akan terjadi besok jika Soekarno dan Bu Hatta akan kembali ke Jakarta. Baik Bu. Syukurlah jika negara kita akan merdeka besok. Ya, syukurlah, karena kita telah melewati masa-masa yang sulit. Ya Bu, tapi di manakah besok kita akan membahas tentang masa proklamasi, dan yang terpenting jangan sampai tentara Jepang mengetahui hal ini karena Jepang tidak ingin Indonesia. Kita akan membahasnya di rumah Laksana Maeda, yaitu tentara Jepang. Saya rasa itu adalah tempat aman bagi tentara Jepang. Baiklah kalau begitu Bu. Selesai sudah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pembahasan mengenai proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa? Selamat siang, kami ingin mencari Laksana Maeda. Apakah ada? Ada, sebentar. Saya panggil kamu. Silakan masuk. Silakan duduk terlebih dahulu. Akan saya panggilkan bapaknya. Tempatnya tidak baik. Selamat siang, maaf mengganggu. Kami ingin meminjam tempat ini untuk digunakan untuk bahas proklamasi yang akan dilaksanakan besok. Saya senang mendengarnya. Silakan pakai tempat ini. Terima kasih. Ya. Apakah dapat tas dan pena, Bu? Tentu, Bu, coba ambil kertas dan pena ya. Baik. Apakah kalian setuju tidak ada unsur paksaan dalam menulis proklamasi ini? Nanti saya tidak ada. Makasih ya. Bu, sepertinya ada yang di luar itu, Bu. Nah, baik. Misi Pak, golongan muda dan golongan tua sudah datang. Silakan. Karena saya memiliki usul untuk merubah paragraf pertama teks proklamasi. Ya, silakan. Menurut saya dirubah menjadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalau saya setuju, gimana dengan kalian semua? Saya juga. Bagaimana dengan penandatangan naskah ini? Menurut saya penandatangan ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Bukan kita sudah sepakat bahwa kita akan merdeka tanpa campur tangan Jepang. Ya benar, lalu cara mengatasinya gimana? Bagaimana kalau ditandatangani oleh semua anggota yang hadir di sini seperti deklarasi di Amerika? Kita jangan meniru-niru negara lain. Kita harus berbeda dari negara lain. Bagaimana Bung Karno? Baik, kalau Anda ketik naskah proklamasi. Baik, Bu. Oh iya, apakah ada macam ketik di sini? Kebetulan sekali ada. Mari ikut saya. Baik, Bu. Setelah selesai membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno pulang ke rumahnya dan disambut oleh istrinya. Visi Bu.
Kang Mas sudah pulang. Iya. Mari masuk. Terima kasih, Bu. Bagaimana keputusannya ya, Mas? Jadi Bu, besok akan diadakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh Bung Supratman. Syukurlah. Loh, bukannya kita belum memiliki bendera ya, Mas? Oh iya, saya lupa. Apakah ada kain untuk membuat bendera, Bu? Ada, Mas, tapi kayaknya hanya berwarna merah dan putih saja. Tidak masalah. Nanti tolong Ibu buatin ya. Baik, Mas. Oke. Oh iya, kita bisa namakan bendera tersebut Sangsaka Merah Putih. Bagaimana, Kang Mas? Boleh juga, Bu. Baiklah, Kang Mas. Sekarang Kang Mas bisa untuk beristirahat dulu agar besok bisa melakukan upacara kemerdekaan berlangsung. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai Akhirnya, tanggal 17 Agustus 1945 diadakan upacara bendera untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Gerak, luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Jalan. Terima kasih buat kalian yang sudah datang hari ini. Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan upacara. Hari ini saya akan membaca tentang proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kuasa dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari ini, Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, merdeka. Tentang proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kuasa dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari ini, Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, merdeka. Merdeka! Merdeka! Mari kita nyanyikan. Karena kita sudah merdeka, bagaimana jika saya membuatkan tugu untuk mengenang kemerdekaan kita?
Kami setuju.